Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Good morning students. Okay, now we will continue our topic, but it's has been move on to the new chapter, to the new discussion. It is about labels. Apps. Maybe you often see food or maybe drink or medicine or drug labels in daily life. They are very useful for us as guides in using or consuming something. Ya, jadi di sini kita akan mempelajari tentang label. Label itu apa sih? Label yang akan kita pelajari di sini adalah label dalam suatu produk makanan atau bisa minuman atau bahkan obat ya. Nah, label is text that print on the product packaging which contains a detailed description of the product and how to use it. Ya, jadi label itu adalah suatu teks print ya, suatu teks print yang ada dalam suatu produk, dalam kemasan produk yang berisikan atau menginformasikan ya tentang deskripsi produk tersebut secara detail. Ya, dari mulai mungkin ya yang sering kalian tahu lihat ya, dari mulai berat, takaran, sajian, komposisinya, kemudian manfaatnya apa saja ya dan lain sebagainya. Itu ya, intinya detail description of the product gitu ya. Dan juga bisa how to use it, bagaimana cara mengkonsumsinya, menyajikannya dan seperti itu gitu ya. Oke. Nah, ya, sebelumnya you have to know first what is label. Label in a short description is used to give information about a product. Ya, jadi label itu ada atau tujuannya untuk memberikan suatu informasi terhadap suatu produk gitu ya. Where gitu ya, di mana sih biasanya terletak atau label itu biasanya ada atau terletak di bagian belakang ya. Maksudnya di bagian back of most product ya, bisa di paling kemasan belakangnya atau bisa di samping biasanya ya kayak gitu. Kemudian why we have to learn about labels ya. First, I hope you will get the knowledge about the label itself gitu ya. And then second, maybe you can choose whether the is good product or no gitu kan. Jadi kalian bisa tahu dulu nih produk ini bagus atau tidak untuk kalian konsumsi gitu ya. Kan bisa dilihat dari takaran gizinya begitu. Kemudian kandungan-kandungan yang ada di dalamnya ya, nutrisinya begitu ya. Jadi diharapkan kalian bisa memilih produk yang baik ya to our healthy gitu kan, untuk kesehatan kita gitu. Nah, and then next. Nah, generic structure of labels, karena kita sedang mempelajari teks label. Labels itu adalah one of short text ya, short functional text. Jadi label itu adalah salah satu contoh teks pendek ya. Kita kan di sini belajar di Kurtilas ini belajar tentang segala teks ya, dari mulai teks panjang dan teks pendek gitu. Nah, salah satunya itu label gitu ya. Nah, labels, generic structure of label itu sebenarnya pada intinya hanya ada dua secara generalnya ya. Jadi structure itu apa? Struktur secara umum. Struktur secara umumnya dari label itu, yang pertama, first adalah tell the quality of the product ya, menjelaskan kualitas, keunggulan ya dari suatu produk gitu ya. Itu sudah pasti gitu. Misalnya for example, this milk is very good for our bones, for example like that gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, tell the ingredients, untuk memberitahukan bahan-bahan atau komposisi apa saja nih gitu di dalamnya ya.
terutama ya buat kita umat Islam ini, kita perlu tahu ya bahan-bahan apa saja yang ada di dalam makanan atau minuman yang kita konsumsi, right? Ya, kita tidak boleh sembarangan mengkonsumsi ya, apalagi bila di dalamnya terdapat apa, nabati ya. Lemak nabati itu kan ada dari hewani. Nah, itu kita harus so be very apa namanya careful gitu loh, harus hati-hati gitu. We have to have aware gitu terhadap produk-produk yang memiliki atau yang mengandung minyak-minyak nabati, terutama I mean minyak seperti misalnya dari hewani gitu ya. Nah, itu bisa jadi kan ada yang dari pig gitu kan, dari babi gitu ya, yang tidak boleh kan, jelas gitu. Makanya kita harus tahu dulu bahan-bahannya ya. Nah, itulah fungsi dari label gitu, apalagi khususnya kita ya harus bisa memilah-milih gitu kan. Nah, okay, for example, I have this. Nah, ini ya example-nya, I'm sure that you have already know about this product gitu kan. Nah, ini tell the quality-nya, for example ini ya biasa nih. Jadi kayak menceritakan atau memberitahukan keunggulannya gitu ya. For example, Bear Brand is made from fresh cow's milk, sterilized, wholesome and delicious. Bear Brand is easily digested and is recommended. Bear Brand is easily digested and is recommended for all purpose for which milk is required gitu ya. Jadi di sini menceritakan keunggulannya, susu ini bagus gitu-gitu kan. Nah, kemudian tell the ingredients-nya. Nah, ini ya komposisi. Di sini komposisinya ada of course ya. Oh, ini beda ya. Ini bukan komposisi dari ini, tapi ini contoh saja. Jadi susu sapi itu kalau susu sapi ya. Jadi kalau ini otomatis pasti mungkin susu beruang, ada susu beruang ya, mungkin itu ya maksudnya, susu sapi segar, susu krim bubuk gitu ya. Oke. Kemudian, nah, but ya tidak hanya kedua itu saja, tapi jika dirincikan ya, jika dirincikan itu terdapat 8 informasi yang secara langsung gitu, maksudnya terkait dengan produk tersebut. Jadi harus ada ya dalam suatu label atau dalam suatu produk yang akan kita konsumsi gitu. Ya, ke-8 info ini tuh harus ada, minimal ya, maksimal semuanya harus ada ya, minimal ya setengahnya gitu ya. Jadi harus benar-benar ada. Yang pertama adalah of course brand atau merek produknya, seperti tadi mereknya adalah Bear Brand gitu ya. Nah, itu produknya produk susu gitu ya, milk ya, name of produknya. Kemudian description, tadi ada deskripsinya kan tentang produk tersebut, Bear Brand adalah ini gitu. And then konten atau amount, isi itu, konten isi itu tuh takaran ya, seperti ada kalau itu 200 ml gitu ya, 200 gram, 40 gram yang seperti itu ya. Kemudian use atau kegunaannya, manfaatnya ya, atau bisa juga ingredients, ini tergantung dari produknya ya. Kadang kalau misalnya kita cari di medicine atau drugs obat dan makanan atau minuman itu sometimes beda ya ininya, komposisinya gitu. Kemudian direction to use or serve or maybe cook gitu ya. Direction to use, jadi cara penyajian mungkin kalau untuk makanan atau minuman, cara mengkonsumsinya kalau untuk obat ya, seperti itu. Kemudian direction to store, cara penyimpanannya. Biasanya kalau di obat ya harus disimpan di tempat yang sejuk, misalnya seperti itu. Makanan minuman juga ada. Nah, ini yang pasti ya harus ada expirednya ya, expiration date atau best before, tanggal kadaluarsa atau batas mengkonsumsi produk tersebut gitu ya. Karena ini sangat penting ya, this is the most important gitu kan. Karena kita kan harus tahu juga sampai kapan batasnya nih gitu kan. Kadang kalau sudah di luar tanggal kadaluarsa kan bisa berbahaya juga ya untuk tubuh kita gitu. Nah, for example, this is ini contoh ya, ada GIA, Greek Natural Olive Oil with Oregano. Nah, ini olive oil, jadi minyak zaitun ya, bisa kalian baca sendiri. Di sini ada detailnya,
ada nutritional informationnya, ingredientsnya, package by ini ya. Kemudian bisa kalau mau ada info or something, you can visit this website. Di sini ada barcode-nya. Ini picture ya, picture-nya, dan di sini ada, nah ini takarannya ya, tadi content amount-nya. Nah, we observe gitu ya, kita pretelin gitu ya, berarti satu-satu nih. Nah, tadi yang pertama ada brandnya, betul, mereknya tuh itu GIA products gitu ya, GIA, nama mereknya tuh GIA gitu. Kemudian name of produknya tadi apa? Greek natural olive oil with oregano. Ya, itu jenis produk tersebut tuh adalah jenis di minyak zaitun gitu. Kemudian ada content mount-nya tadi ada dia takarannya 250 ml ya, gitu. Kemudian nah ini ya, olive oil obtained directly from olives and solely by mechanical means, naturally blended with white sun-dried oregano. Nah itu sebagai macamnya ya, itu adalah description, betul, deskripsi dari produk tersebut gitu ya. Nah kemudian description ini ada, nah next ada ingredients ya. Ingredientsnya terdiri dari extra virgin olive oil, kemudian ada takarannya di situ ya, ada dosage-nya atau dosisnya ya. 98% wild sun-dried oregano gitu ya. Nah kemudian ini ya, direction to use-nya ya, as usual ya, biasanya sering banget shake well before use gitu kan, dikocok terlebih dahulu ya, karena minuman juga seperti itu gitu kan. Nah kemudian ada, nah ini ya, directions to store, cara penyimpanannya, jadi bagaimana sih sebaiknya gitu kan. Nah, store in a cool dry place gitu kan, do not expose to directly sunlight. Nah ini ya, biasa. Kemudian nah di sini sayangnya tidak ada expiration date-nya ya, jadi ibu ini contohnya tidak ada, not available. Jadi mungkin sometimes kan kadang tanggal kadaluarsanya itu ada di dalam, bukan di kardusnya ya, kadang mungkin ada di dalam botolnya gitu kan. Nah ini kan dari luar. Nah expiration date itu tidak hanya berupa tanggal ya, date saja, tapi ada beberapa produk makanan juga bukan tanggal ya pakainya, kadang berupa berupa kalimat gitu, misalnya do not use if tamper evident safety seal around cap is broken or missing. Misalnya tuh jangan digunakan bila segel rusak, misalnya seperti itu ya, jangan dikonsumsi bila segel terbuka, misalnya seperti itu loh ya. Atau kayak misalnya roti itu biasanya ya, kalau nggak ada tanggal, pakainya dengan petunjuk gitu ya, jangan dikonsumsi bila terdapat bintik-bintik. Nah seperti itu ya biasanya kan, jadi tidak melulu hanya tanggal expired date itu gitu ya. Memang ya hampir semuanya pakainya tanggal, tapi beberapa produk yang produknya bukan berupa bermerek gitu ya, maksudnya kayak seperti jajanan-jajanan pasar aja gitu ya. Nah itu kan kita tahu dari mana expired date-nya ya, tinggal dilihat aja gitu kan. Kalau kualitas makanannya masih bagus, misalnya ya kalau roti atau kue-kue basah gitu, misalnya tidak ada bintik-bintik, tidak ada jamur, ya berarti kan masih oke dimakan gitu kan, masih oke dikonsumsi gitu. Jadi jangan terpaku dengan tanggal saja ya gitu. Nah ini biasanya ya, best before expired date atau biasa disingkat ya EXP gitu ya. Nah itu sama saja, jadi tanggal kadaluarsa. Jadi best before baik digunakan sebelum tanggal sekian gitu ya. Jadi ya batasnya tanggal segitu, jangan terus kemudian setelah tanggal segitu dikonsumsi gitu ya. Jadi sebelum tanggal itu sudah harus habis, for example gitu. Nah atau use by bisa ya, tapi kita jarang ya menemukan ini use by gitu ya, ini biasanya mungkin di luar negeri. Nah maybe that's all explanations from me about label. I'm sure that you're not kalian sudah tidak asing lagi gitu ya dengan label ini ya, mungkin hanya baru tahu gitu kalau sedetail itu label ya. Dan
how important to learn label gitu ya, dan mungkin betapa pentingnya gitu ya untuk belajar label gitu kan. Tujuannya apa sih tadi kan, supaya kita bisa memilih produk mana yang good gitu kan, atau yang sehat untuk kita gitu ya, atau juga kita jadi bisa tahu mengkonsumsinya harus seberapa banyak begitu kan, tidak boleh berlebihan gitu ya. Atau misalnya yang kalau obat atau apa kan jadi tahu gitu seberapa apa namanya harus digunakannya berapa kali gitu ya. Nah seperti itu. Nah mungkin itu nanti ada latihan yang harus kalian kerjakan, so please do it well and stay healthy, keep stay at home always, and don't forget to do your tasks. Okay, thank you so much. Forgive me if I have many mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.